Salam rekan-rekan Modernis News dimanapun Anda berada. Kembali kita akan membahas persoalan sosial, politik, hukum yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai hashtag Indonesia Gelap ya, yang merupakan gerakan daripada sejumlah mahasiswa dalam rangka untuk mengkritik beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto saat sekarang ini. Kita saksikan video demonstrasi oleh sejumlah kalangan mahasiswa. Baik, kita saksikan video dari sudut yang lain, bagaimana kalangan mahasiswa melakukan protes ya di jalanan, begitu. Kita saksikan. Rombongan biru datang untuk gabung bu. Ya, kalangan mahasiswa dengan jas kebanggaannya begitu turun ke jalan ya, menyuarakan keresahan-keresahan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Ini merupakan bagian daripada ekspresi kesetujuan daripada sejumlah kalangan mahasiswa atas daripada efek domino dari beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sekarang ini. Kita akan saksikan mengenai bagaimana jumlah mahasiswa menyuarakan beberapa tuntutan di jalannya. Kita saksikan videonya. Adapun tuntutan daripada aksi massa Indonesia Gelap adalah sebagai berikut. Pertama, ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Kedua, cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Proyek strategis nasional atau PSN kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati. Ketiga, tolak revisi Undang-Undang Minerba. Revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pemukaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis. Keempat, hapuskan multifungsi ABRI. Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis. Kelima, sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka. Keenam, cabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, yang mana instruksi Presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan. Ketujuh, evaluasi total program makan bergizi gratis. Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata. Kedelapan, realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus. Kesembilan, desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Sebab korupsi adalah hal yang mendesak, dan hal ini harus segera diatasi melalui Perpu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi. Kesepuluh, tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan, yang mana revisi ini berpotensi menguatkan impunitas para aparat juga militer dan memperlemah penguasaan terhadap aparat. Kesebelas, efisiensi dan rombak kabinet merah putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak pada pejabat yang bermasalah. Kedua, tolak revisi peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib, yang mana revisi tatip ini sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR. Ke-13, reformasi Kepolisian Republik Indonesia.
Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Ya, beberapa isu-isu yang kemudian disuarakan oleh sejumlah mahasiswa, termasuk misalnya evaluasi terhadap kebijakan Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran yang menyebabkan efek domino ya ke berbagai kehidupan ya khalayak ramai begitu ya. Dan juga misalnya bagaimana sejumlah mahasiswa ini juga menyuarakan agar disahkannya undang-undang perampasan aset karena ini menimbulkan satu kerusakan yang cukup parah gitu ya, menimbulkan keuangan negara dan juga persoalan-persoalan ekonomi negara dan lain sebagainya, sehingga mahasiswa mendesak untuk dikeluarkannya perpu terhadap perampasan aset begitu ya. Dan ada beberapa isu-isu yang lain termasuk misalnya soal pendidikan, termasuk juga soal PSN ya, proyek strategis nasional, dan juga mengenai reforma agraria. Nampaknya isu yang disuarakan ya oleh atau tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa ini juga mulai mendapatkan respon dari istana begitu. Kita dengarkan. Baru-baru ini Jokowi mengatakan beliau tekankan juga, tolong sampaikan ke teman-teman yang dari kampus bahwa dari Presiden tegas sekali itu soal biaya operasional perguruan tinggi, KIP, kuliah, beasiswa dan segala macam sama sekali tidak boleh dikurangi. Itu statement Presiden sudah jelas sekali. Jadi tapi ada rencana nggak Presiden atau mungkin KSP atau mungkin dari Kemensesnek akan menerima perwakilan yang demo? Perwakilan yang demo, saya belum tahu informasi itu. Tadi tidak dibahas, tapi Presiden sampaikan bahwa informasi yang beredar soal pemotongan beasiswa, pemotongan KIP kuliah, atau pengurangan biaya operasional perguruan tinggi itu sama sekali tidak benar, dan Presiden bilang ini tidak boleh dilakukan. Berikutnya. baru-baru ini Jokowi mengatakan saking hebatnya Prabowo gak ada yang berani mengkritik. Ditambah dengan Prabowo yang menambahkan siapa yang mengkritik kabinet gemuk itu sok pinter, endasmu. Iya. Mereka semua lupa di belahan dunia manapun kekuasaan yang memimpin dengan kesombongan dan arogansi pasti jatuh di tangan rakyat. Mereka pikir mereka bisa selamanya mengeksploitasi kemiskinan untuk memberikan bansos lewat pajak rakyat demi menaikkan suara dan juga approval ratingnya. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir mereka bisa berjanji hari ini kemudian berbohong di kemudian hari selamanya terus menerus. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir selamanya mereka bisa bikin kebijakan yang ngawur, kebijakan bermasalah, kemudian jadi pahlawan kesiangan di kemudian hari. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir mereka selamanya bisa mengacak-acak aturan, membuat aturan yang membungkam. Mereka pikir rakyat akan takut. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Pagar laut, efisiensi pendidikan, IKN, tambang di kampus, kekerasan aparat, kebijakan bermasalah, PPN 12%. Rakyat tidak lupa kepada Perdana Menteri Prabowo. Kenapa Perdana Menteri? Karena sekarang rasanya berkuasa masih Presiden Jokowi. Hidup Jokowi menjadi satu kata yang membuat kita seakan-akan masih dipimpin oleh kekuasaan korup bernama Joko Widodo. Jadi kepada Pak Prabowo, jangan lupa bahwa arogansimu dibayar dari keringat dan juga pajak rakyat. Iya, suara dari netizen cukup tegas ya, dan juga cukup beralasan terkait dengan beberapa persoalan yang memang sangat-sangat kita rasakan saat sekarang ini begitu. Lalu kita akan mendengarkan ya, dan video yang akan menjelaskan mengenai beberapa Garuda ya, yang kemudian berwarna biru, hijau, bahkan ada yang merah begitu ya. Kita saksikan penjelasannya. Bang, apa sih arti peringatan darurat ini? Kok banyak banget ada warna biru, merah, hitam? Menarik nih. Kemarin itu viral postingan ini. Kurang dari setahun, 3 peringatan dinaikkan. Mereka pikir rakyat bisa diperlakukan semena-mena. Saya masih ingat gambar peringatan darurat yang biru ini. Tapi kok sekarang ada varian warna lain? Apakah yang merah rasa stroberi? Bukan nih. Terus mengecek kata-kata liputan 6. Kita ingat-ingat lagi. Gambar peringatan darurat yang biru ini sempat viral banget waktu itu. Diposting sama banyak rakyat Indonesia. Termasuk Najwa Shihab, Joko Anwar, sampai Bang Raditya Dika juga ngepost. Apa memang udah darurat banget
banget keadaannya. Waktu itu masalahnya tentang RUU Pilkada, dan alhamdulillah kita menang. RUU Pilkada ditolak karena kita semua bersuara. Belakangan ini muncul lagi peringatan darurat yang warna merah. Ternyata ini dibikin sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran di dunia pendidikan. Karena kalau ini dijalanin, banyak orang yang akan putus kuliah, banyak nggak bisa dapat beasiswa dan sebagainya. Padahal pendidikan ini penting banget. Belum lama muncul ini, ada lagi yang baru, peringatan darurat yang warnanya hitam. Maksudnya ini udah parah banget dan masalahnya banyak banget. Jadi tuh kayak masuk ke masa kegelapan. Makanya ada hashtag Indonesia Gelap. Apa aja nih penyebabnya? Di sini kita bisa baca semua. Korupsi, tapera, IKN, koruptor dimaafkan, PHK, gratifikasi, mafia tanah, boros APBN, dan masih banyak lagi. Makanya pada demo semua kemarin, rame banget turun ke jalan sambil menyuarakan semua masalah ini. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat. Ya itu tadi ya, bagaimana kemudian penjelasan terkait dengan beberapa varian-varian Garuda ya. Ada yang biru, merah, dan juga ada yang berwarna hitam gitu. Kita dengarkan kemudian netizen yang lain berkomentar. Indonesia gelap, guys. Kemarin aliansi seluruh mahasiswa di Indonesia bergerak demo menuntut keadilan dari pemerintah baru yang membuat kebijakan yang jelas-jelas merugikan rakyat. Tapi herannya nggak ada satupun stasiun TV yang menyiarkan demo ini. Padahal demo ini udah direncanain dan udah ada edarannya. Tapi herannya nggak ada sama sekali stasiun TV yang menayangkan demo ini. Ada 13 poin tuntutan masa aksi Indonesia Gelap, yaitu menciptakan pendidikan gratis, mencabut proyek strategis nasional, menolak revisi Undang-Undang Minerba, menghasilkan multifungsi ABRI, mengesahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, evaluasi total program makan siang bergizi gratis, realisasi anggaran tunjangan kinerja dosen, mendesak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan presiden pengganti undang-undang perampasan aset, menolak revisi undang-undang TNI, Polri, Kejaksaan, yang mana revisi ini berpotensi menguatkan impunitas para aparat juga militer dan memperlemah penguasaan terhadap aparat, efisiensi dan rombak kabinet merah putih, menolak revisi peraturan DPR tentang tata tertib yang bisa menimbulkan kesewenangan dari lembaga DPR, reformasi kepolisian Republik Indonesia secara menyeluruh dan menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Yang gue heran ini, setiap ada demo nih ya, pemerintah itu entah dari dulu ya, dari Jokowi gitu-gitu, pasti tuh nggak mau keluar. Yang jaga tuh cuma kayak polisi di luar-luar gitu. Kenapa dia nggak berani keluar gitu? Dia malah joget-joget, terus dia ini malah banyak pidato hidup Jokowi, terus dia ini malah menawarkan Kim Plus menjadi koalisi permanen gitu. Segitu takutnya dia kalah di 2029, padahal 2029 mungkin bapak ini umurnya udah 78 tahun dan nggak tahu masih hidup apa enggak gitu loh. Kok dia pengen banget berkuasa jadi presiden tanpa dia sadar kalau dia ini nggak punya kapasitas apapun buat jadi presiden. Itu akhirnya gini, dari Pilpres itu emang prokernya dia ini pro pejabat dan emang pengen memiskinkan rakyat, dan ini jelas banget kelihatan. Sekarang dia bikin kebijakan biar orang-orang ini putus sekolah, biar nggak berpendidikan tinggi, biar pola pikirnya juga nggak baik, sehingga gampang dimanipulasi sama dia. Dan gue takut ini dia bikin Danantara, kan ini kebal hukum ya, terus nggak bisa diintervensi sama KPK maupun Kejagung gitu. Bisa-bisa dananya buat dia kampanye 2029 dong, kalau masih hidup. Ya itu ya, netizen kemudian memberikan kritiknya cukup cukup banyak ya, dan ini adalah bagian daripada ekspresi kemarahan daripada publik lewat hashtag Indonesia Gelap begitu. Dan kalau kita memperhatikan memang kalangan mahasiswa ya cukup ramai di beberapa daerah menyuarakan keresahannya gitu ya terkait dengan beberapa persoalan yang ada di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat di laman X ya, Twitter ya, Indonesia Gelap memang saat sekarang ini masih menjadi trending topik begitu ya. Indonesia Gelap sampai menang ya, suasana demonstran yang memperlihatkan bagaimana mereka melakukan semacam sedikit membakar ya, dan juga kerumunan di tampaknya ini di Kota Malang ini ya. Kemudian juga bagaimana kemudian
tulisan-tulisannya. Hai bapak yang main tenang anak, orang otakmu kosongkah, kerja sudah diberikan tapi kayaknya beda, enggak sekolah, gaya pejabat ndasmu ya. Jadi semua kaitannya dengan Indonesia gelap ini memang memiliki banyak sekali tulisan-tulisan daripada netizen yang kemudian bersuara menyampaikan keresahannya. Seperti itu ya. Demikian rekan-rekan, terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.